jelas terpaparkan tentang fenomena alam. Peringatan-peringatan dari Sang Pencipta Allah datang untuk menyadarkan manusia. Tidak cukup saudara musliman keluar menyelamatkan diri di tenda-tenda, menunggu makanan dan bantuan. Setelah selesai semuanya, kembali ke rumah dan kembali kepada kemaksiatan. Ini semua kebodohan yang sangat luar biasa. Bagaimana dia tidak mengambil pelajaran dari semua itu? Ini fenomena bukan sesuatu yang bisa dijangkau oleh manusia. Bukan piring yang kita pegang kemudian jatuh pecah tidak bisa dipiring lagi. Bukan sebuah botol yang pecah lalu kita bisa ganti. Bukan sebuah handphone yang jatuh dan kita bisa beli. Bukan juga seorang istri mungkin yang cerai kemudian masih bisa menikah dengan yang lain. Guntur, petir, banjir, fenomena alam tidak bisa manusia jangkau. Apakah tidak bisa kita tangkap pelajaran dari situ? Sampai kapan kita mau tunggu? Menunggu semua wilayah Indonesia dibinasakan oleh Allah baru sadar? Saudara musliman, renungi baik-baik. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat yang sahih, "La taqumus sa'ah hatta yamshi ar-rajulani ila al-amri ya'malanihi." Tidak akan terjadi hari kiamat. Dan ini menandakan fenomena hari kiamat. Sudah terlalu banyak, sering terjadi gempa, longsor, dan di negara kita paling banyak sekarang terjadi ini. Itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, tidak akan terjadi hari kiamat sampai dua orang berjalan. Mereka dua-duanya punya hajat tapi untuk bermaksiat kepada Allah. Fayamsah ahaduhuma qiradan aw khinziran. Maka salah satu dari dua orang ini pada saat tadi berbuat dosa, maka Allah ubah dia menjadi kera atau menjadi babi di depan mata temannya. Fala yamna alladhi naja minhuma ma ra'a bi sahibi an yabdi ila syahnihi dzalika hatta yabdi syahwata. Tapi anehnya, kata Abu Hurairah, salah seorang dari kedua yang sempat selamat tidak sama sekali tergugah dengan apa yang sedang menimpa temannya itu, sehingga dia tetap jalan dan menyelesaikan syahwatnya. Lanjutannya, wa hatta yamshi ar-rajulani ila al-amri ya'malanihi. Kemudian juga bisa terjadi dua orang yang sedang jalan karena ingin tujuan menyelesaikan syahwatnya, perzinahankah, pencuriankah, penipuankah, apa saja, semua kemaksiatan. Fala yanna fa yakhsifu ahaduhuma, maka salah satunya dihancurkan oleh Allah dengan gempa, tsunami, banjir, longsor. Fala yanna alladhi naja minhuma ma ra'a bi sahibihi ay yamshi li syahnihi dzalika hatta yaqdiya syahwatahu min. Tapi uniknya kata Abu Hurairah, tanda-tanda hari kiamat ini, seseorang di antaranya tadi yang sempat selamat dari temannya atau apa yang menimpa temannya, tetap saja melanjutkan niat syahwatnya tersebut. Bahkan dia tidak berlalu sampai dia menyelesaikan syahwatnya pada temannya itu. Maknanya apa? Mungkin temannya yang jatuh dari kena longsor, ada jam tangannya tertinggal, ada handphonenya jatuh, dia masih sempat mencuri apa yang sedang jatuh dari temannya itu. Mengambil sisa-sisa barang yang ditinggal oleh temannya, kemudian dia merasa aman karena sudah mencuri dan selamat dari gempa tadi. Padahal semestinya seseorang mengambil pelajaran, jangan sampai dia ditimpa seperti yang ditimpa saudaranya. Tapi yang terjadi teman-teman sekalian, bukankah pada saat terjadi gempa, tsunami, malah penjarahan terjadi, perampokan barang-barang orang lain. Bukan berpikir bagaimana bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari fenomena alam ini, tapi malah sebaliknya, menambah kemaksiatan kepada Allah. Malik bin Dinar berkata seorang tabi'in, balagani anna rihan takunu fi akhir zaman aw dhulm fayafza'u an-nasu ila ulama'ihim fayajidunahum qad masaku. Aku telah sampai pada berita dari para sahabat Nabi bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman orang-orang yang dihantam oleh bencana oleh Allah, lalu mereka berusaha untuk kembali ke ulama-ulama mereka. Ternyata ulama-ulama mereka sendiri pun sudah dibinasakan oleh Allah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Ighathatul Lahfan jadi 1 halaman 266. Saudara musliman rahimahullah, mungkin sering muncul pertanyaan di benak kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala menghukum Indonesia misalnya, atau beberapa negara-negara Islam, atau kaum muslimin yang dihukum oleh Allah? Bukankah terjadi di Myanmar pembantaian umat Islam, dibakar, dibunuh, perempuan diperkosa? Bukankah sekarang terjadi di Cina kasus yang sama? Bukankah di Indonesia terjadi tsunami di Aceh,
longsor yang terjadi di Jogja, bukankah sudah terjadi juga tsunami 24 sekarang Palu dan Banten? Pertanyaan kecil mungkin di benak Anda, dan kalau tidak dijawab dengan ilmu syar'i, Anda akan terbawa dengan waswas syaitan. Karena kita akan mengatakan, kenapa umat Islam dihukum? Bukankah sudah beriman kepada Allah? Maka teman-teman renungi baik-baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menghukum orang yang sudah paham. Kalau orang yang belum paham, belum sampai kepada mereka peringatan, justru Allah amankan. Kalau ada negara-negara kafir yang belum sampai kepada mereka dakwah Islam, hukum halal haramnya Allah, maka belum dihukum oleh Allah. Justru kita yang sudah paham itu dihukum sama Allah. Oh, sudah tahu zina haram, khamr haram, minuman keras, riba haram, ini haram, itu haram, masih dikerjakan. Kenapa? Renungi baik-baik. Jadi Anda punya jawaban. Oh, ternyata kita dihukum justru karena kita sudah paham. Kita punya para ulama, ada dai, ada Al-Quran, terjemahan dalam bahasa Indonesia Quran jelas ada, buku-buku hadis sudah terjemahkan dan murah, bisa dibeli. Internet handphone kita sekarang sudah menjadi pusat informasi buat kita. Dengarkan teman-teman sekalian, hadis yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tansakh ta'ifatun min ummati kiradatun." Akan ada di antara umat yang diubah oleh Allah wujudnya menjadi monyet-monyet. Wa ta'ifatun khanazir, ada kelompok juga di antara mereka yang diubah wujud oleh Allah menjadi babi-babi. Wa yusabu bi ta'ifah, ada di antara mereka yang dihantam dengan banjir. Kalau kita sekarang tsunami, gempa, longsor. Wa yursilu ala ta'ifatul rihul aqim, dan ada di antara mereka dari umatku, kata Nabi SAW, yang dihancurkan dengan angin yang atau badai yang kuat. Bi'annahum, sebabnya kenapa kami umat Islam ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bi'annahum syaribul khamar, karena mereka sibuk minum khamar. Mereka sudah tahu khamar diharamkan. Khamar sekarang di Indonesia, teman-teman sekalian, saya sedih sekali melihat di supermarket sudah dijual murah. Alasannya alkoholnya cuma 1%. Nabi SAW bersabda, "Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram." Yang kalau diminum banyak melakukan, sedikitnya haram. Kalau Anda minum alkohol 1 gentong, itu bisa dipusing, mabuk, 1 tetesnya haram. Minuman-minuman seperti bir, ginseng, dan yang lainnya, walaupun alkoholnya cuma 1%, haram, khamar, nggak boleh diminum, nggak boleh dijual, nggak boleh disaksikan, nggak boleh didukung. Karena kalau ini datang, penyebab utama datangnya semua masalah ini. Dan kalau didiamkan, maka semua kita bisa binasa. Ini berbahaya sekali. Dari fenomena itu sudah ada, tidak boleh ditunggu. Saya sampai naik pesawat penerbangan kita, di penerbangan kita dibagi-bagi khamar. Di sebelah saya kemarin saya berangkat ke salah satu penerbangan kita ke Malaysia. Saya kaget di sebelah saya ditawarkan minuman keras di pesawat. Orang kita yang tuangkan, dan ini umumnya kaum muslimin, di atas udara minum khamar, di daratan minum khamar, dan dianggap biasa, dan orang telah menyaksikan. Ini sabda Nabi SAW. Anda percaya kepada Rasulullah ini? Pengikut Rasulullah lakukan ini. Bagaimana caranya kalau sudah kira-kira di mimbar itu tidak percaya? Lalu siapa yang Anda akan percaya ini, teman-teman sekalian? Yang pertama kata Nabi SAW, "Bi'annahum syaribul khamar", karena mereka minum khamar. Ini diubah ya. Diubah wujud menjadi binatang bisa. Dihantam dengan badai dan longsor, dihantam dengan angin dan badai, kata Nabi SAW. Yang kedua, walabisul harir, mereka berlumba-lumba laki-lakinya pakai sutra. Sutra haram buat laki-laki, teman-teman. Nabi Muhammad SAW angkat tangan kanannya emas, di tangan kirinya sutra. Lalu dia bersabda, "Inna hadani haramun ala dzukurikum, inna hadani haramun ala dzukurikum." Dua benda ini haram hukumnya bagi laki-lakiku, laki-laki umatku. Enggak boleh bawa pakai harir. Sutra enggak boleh untuk perempuan. Oh, ini kan acara pesta. Oh, ini kan sedikit saja sutranya. Kenapa kalau nggak pakai sutra? Mati, tangannya putus. Tidak ada apa-apa. Haram dalam Islam tidak boleh, dan itu besar. Imam Syafi'i masukkan memakai sutra bagi laki-laki sama dengan memakai emas haram. Bukankah sekarang banyak umat Islam menikah, laki-laki itu pakai cincin emas? Haram emas bagi laki-laki, saudaraku. Baca di handphone di Google dalil tentang masalah pengharaman emas. Biar tahu. Kita tidak usah tukar cincin kalau menikah juga tahu kok dalam Islam kalau ini istri halal, ini suami halal. Kita nggak butuh bukti. Orang non Muslim pakai cincin supaya mereka tidak selingkuh di luar. Kita memang tidak akan selingkuh. Tahu zina itu haram.
Kita punya akad, saya menerima nikahnya, saya nikahkan kau, saya terima nikahnya. Ini sudah jelas, ada saksi dua, Allah dan malaikat menyaksikan. Umat Islam nggak perlu cincin emas. Ini suatu fenomena. Saya umroh itu hari ketemu dengan seorang pejabat kita, penuh satu kotak lihat di sana. Saya Ustaz, ini lihat dia bakal menyebut tahu hukum rumahnya. Apa itu Pak? Ini cincin emas saya mungkin ada 20 atau 30. Untuk apa pakai cincin emas? Ya kami memang biasa kalau ketemu pakai ini bangga-bangga. Haram dalam Islam, tidak boleh. Ini dilarang dalam agama. Dan kalau dibiarkan makin merata, nanti bisa merata semua ini kena hukuman. Bukan cuma Anda yang melanggar, kami juga kena ini. Masalahnya itu. Sampai kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Bukhari, perumpamaan kalian dengan orang-orang yang melanggar agama ini seperti orang-orang yang sedang di atas kapal bersama-sama. Yang berbuat kebaikan di atas, yang berbuat maksiat tidak kapal. Tapi setiap kali mereka mau ambil air, mereka harus melewati kalian. Kalau ada orang-orang yang mau minum khamar, mau berzina, mau riba, lewat depan orang soleh, orang alim, dia nggak enak. Kata Nabi SAW, dia lewat atas mau ambil air. Akhirnya mereka sepakat daripada kita lewat-lewatin orang-orang soleh itu, jebol aja kapal dari bawah. Kata Nabi SAW, kalau kalian biarkan mereka menjebol kapal dari bawah untuk mengambil jalan pintas air masuk, tenggelamlah kalian semuanya. Semua bisa kena, berbahaya. Dan subhanallah fenomena alam ini teman-teman, sehebat apapun Anda menyelamatkan ini tidak bisa. Lihat itu kasus tsunami yang terjadi. Siapa yang sedang selamatkan diri? 1-2 orang sekian orang sudah selamat. Kebanyakan mereka lagi duduk di pinggir pantai makan ini tidak sangka terjadi. Sama mobil-mobilnya, sama rumah-rumahnya semuanya hancur. Ambil pelajaran saudara musliman. Juga dikatakan wattakhadhu qiyan. Ini sabda Nabi SAW. Dan mereka sibuk dengan musik-musik dan penyanyi-penyanyi perempuan. Di acara TV kita sudah musik seperti sesuatu yang harus. Al-Quran hanya relevansinya dengan orang mati. Tidak dibaca lagi setiap hari. Kitabullah yang ada musik, lagu ini, hadis ini dan seterusnya. Ini sabda Nabi penyebab kehancuran. Kontes ini, kontes sana, ya. Buat datangkan si fulana. Ini enggak boleh dalam Islam. Kalau boleh teman-teman, maka akan tampillah sahabat-sahabat ada di Madinah. Nabi suruh mereka konser, bisa. Tapi enggak boleh malah disuruh pakai hijab, disuruh sembunyi di rumah, suruh urus anak. Memang begitu agama kita. Ini jangan dibalik-balik hukumnya. Wadarabu bidufuf, dan mereka sibuk memukul gendang-gendang, gitar kalau kita sekarang, alat piano dan seterusnya. Ini sabda Nabi SAW bukan perkataan saya. Dan alhamdulillah di mimbar ini Allah mudahkan saya sampaikan. Bapak yang sudah dengar ambil belajar. Hadis yang lain. Kata Nabi SAW, yakunu fi ummati khasfun wa masfun muqad, akan terjadi pada umatku walaupun sudah syahadat, walaupun muslim, gelarnya haji dan hajjah, dengarkan bapak yang muslim. Kata Nabi SAW, akan terjadi pada umatku pembinasaan, penghancuran dan perubahan wujud. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, maka istri Nabi SAW Aisyah berkata radhiyallahu anha, wa hum yaquluna la ilaha illallah. Apakah itu terjadi pada orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya Rasulullah? Ini Aisyah sudah tanya dulu ini orang muslim yang terjadi. Qala Nabi SAW, idza waharat kinat. Ya, yang paling pertama dikatakan kalau sudah keluar para al-mughanniyat, wanita-wanita yang tampil menyanyi di depan umum. Ini sabda Nabi. Dari dulu sudah disampaikan. Dan ini sudah fenomena biasa di Indonesia. Wa dhahara zina, tersebarnya zina. Digantikan istilahnya dengan hiburan, karaoke lah, diskotik, hiburan kok. Itu tempat zina, remang-remang, ditemani sama lawan jenis. Haram. Allah bolehkan dengan syahwat menikah. Menikah muda mulia, hamil pun kita bisa bangga dengan kehamilan itu. Zina takut, nggak enak kalau buru-buru dilakukan. Kemudian kalau anaknya lahir nggak jelas statusnya, kenapa sih? Islam datang menjelaskan itu. Wasyuribat hamr, dan minuman hamr sudah diminum. Ini sahabat dekat nih. Karaoke, diskotik dan sejenisnya, sahabat dekat antara zina sama hamr. Selalu ada. Memang itu teman dekatnya. Wanumisal harir, dan dipakailah sutra-sutra karena dzaka indaza, dan pada saat itulah karena juga sedang terjadi apa yang saya sampaikan tadi. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, semuanya hadis sahih, idza amilat ummati 15
khasla halla bihim al-bala. Kalau seandainya umatku mengerjakan 15 perkara, salah satunya saja sudah cukup akan datang cobaan berat bagi mereka. Qila ya Rasulullah wa ma hum? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa yang 15 itu? Kata Nabi SAW, idza kana al-maghnam dula, kalau seandainya pendapatan negara hanya dinikmati oleh pihak tertentu saja, tidak merata untuk semua masyarakat. Ini bagi teman-teman pemerintah harus hati-hati. Peringatan sudah jelas dalam syariat. Jadi harus memang betul-betul hak masyarakat diberikan. Yang kedua, wal amanatu maghnama, dan amanah sudah disalahgunakan, dijadikan sebagai pendapatan. Waz zakat maghrama, dan zakat-zakat sudah dijadikan sebagai utang dan harus diberikan kepada orang lain. Wa ata'a ar-rajulu zawjatah, dan para laki-laki sudah tunduk dengan para istrinya. Jadi walaupun dia mau sholat di masjid, udah nggak usah di sini aja. Dia mau lakukan ini haram, maka istrinya mengatakan tidak apa-apa dia kerjakan. Terbalik semuanya. Wa aqqa ummahu, kemudian dia durhaka dengan ibunya. Wa barra sadiqahu, lalu dia sibuk berbuat baik dengan sahabatnya. Wa jafa abahu, sementara dia lupakan ayahnya. Wartafa'atil aswat fil masajid, kemudian banyaknya suara-suara yang diributkan dalam masjid, memperebutkan masjid, ribut dengan hal-hal yang tidak diperlukan. Pada masjid tempat untuk sholat, khutbah, majelis ilmu, untuk halal haramnya Allah, untuk berzikir dan berdoa, bukan yang lain. Tapi kalau kapan kita menggunakan untuk yang lain, maka akan terjadi. Wa kana zaimul qaumi adzalluhum. Dan kalau sampai juga ada satu kaum dipimpin oleh orang terbodoh mereka, maka itu juga tanda-tanda terjadinya masalah bala ini. Dan wa uqrimar rajulu makhafata syarri, atau ada seseorang yang dihormati, diberikan kedudukan karena ditakuti bahayanya. Wa syuribatul khamr, dan diminumlah minuman-minuman keras. Wa lubisatil harir, dan dipakailah sutra-sutra. Wa tuhidatil qiyam, dan mulailah penyanyi-penyanyi dan alat-alat musik dikumandangkan. Wa la'ana akhir hadhihi ummah awwalaha, maka yang umat yang terakhir dari umat ini mulai mencaci maki umat-umat yang pertama. Siapa itu sahabat Rasulullah? Siapa itu Abu Bakar, Umar? Mulai mencaci maki mereka. Maka kata Nabi SAW, inda dzalika ja'alaihim rihan hamra, pada saat itu Allah akan putus kepada mereka angin yang berwarna merah. Wa khasfan wa maskha, lalu Allah SWT kepada mereka bencana alam, fenomena alam, tsunami, longsor dan seterusnya, banjir, dan juga Allah ubah mereka wujudnya. Sebagian ulama hadis mengatakan bahwa wujud ini adalah setelah terjadi longsor, maka kita akan temukan wajah mereka berubah total, dan tadinya gagah, cantik menjadi seperti monyet dan keras tadi yang disebutkan dalam hadis. Jadi Allah SWT Maha Adil, saudara musliman, akan menghukum siapa saja, terutama bila tiba pada mereka peringatan-peringatan, sementara umumnya muslimin telah sampai kepada mereka peringatan Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dengar baik-baik ayat ini, surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka muliqura hatta yab'atha fi ummiha rasula. Yab'atha fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kata Allah, sesungguhnya Tuhan wahai Muhammad tidak akan pernah membinasakan satu negeri, tidak akan dihukum sama Allah sampai Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang utusan. Kalau ada Rasul masih hidup, Rasulullah SAW. Kalau sekarang tidak ada, dai-dai dari para ulama menyampaikan ini nggak boleh, khutbah Jumat, khutbah ceramah-ceramah setiap hari dinasihati, disampaikan. Setelah sampaikan mereka ayat-ayat kami, dan kami tidak akan membinasakan sebuah negeri sementara penduduknya tidak berbuat, dan kami hanya akan binasakan negeri kalau penduduknya berbuat kezaliman. Jadi kita umat Islam sudah sampai peringatan pada oleh karena itu cuma datang. Dalam ayat lain surah Hijr nomor 15 ayat 4 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum. Kami tidak akan pernah menyiksa satu negeri, komunitas kecuali telah sampai kepada mereka peringatan yang jelas. Juga dalam ayat lain Asy-Syu'ara surah nomor 26 ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha munzirun. Kami tidak akan membinasakan satu negeri sampai sudah sampai kepada mereka peringatan-peringatan. Dan ingat teman-teman, kita di Indonesia sudah ada peringatan. Aceh itu hari sudah terjadi, Jogja sudah terjadi, Palu sudah terjadi, sekarang Banten terjadi. Mau tunggu mana lagi? Mau tunggu siapa lagi dihukum sama Allah baru sadar?
Mau siapa lagi yang nasihatin bapak-bapak sekalian baru mendengar? Tidak usah lihat saya yang bicara. Apa yang disampaikan benar atau salah masuk dalam hati muhasabah. Kalau tidak, kapan kita mau sadar? Kita ini punya batas ajal, teman-teman sekalian. Hati-hati. Allah Maha Adil akan menghukum kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka hati-hati. Dan dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 117, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min hudal qura bi qulubin wa amruha muslimun. Dan ketahuilah yang Muhammad sampaikan kepada seluruh umat bahwasanya Tuhanmu tidak akan membinasakan yang bagi serta penduduknya yang berbuat kebaikan. Jadi Allah akan menghukum orang kalau sudah berbuat kesalahan dan kalau hukum malah dilanggar. Allah Maha Perkasa mendatangkan peringatan yang agar manusia bahkan tidak mampu menjangkaunya agar mereka sadar itu betul. Kita sayangkan sekarang ada golongan-golongan yang dikenal dengan liberal mengatakan kalau memang orang homoseksual itu dihukum sama Allah, kenapa banyak negara-negara kafir yang homoseksual tidak dihukum? Mereka belum sampai peringatan. Kita sudah sampai peringatan. Tidak salah Islam tidak tahu kalau homoseksual, lesbian, zina itu adalah perbuatan yang haram. Ada kadang-kadang kita yang belum paham masalah itu. Kalau tidak paham betul-betul boleh dengan agama itu syariat darurat. Berzina nggak boleh, haram itu dosa besar. Nggak mungkin. Gitu. Maka jangan tunggu, jangan tantang Allah. Udah ya Allah, kalau begitu hukumkan. Kalau anda begitu pulau sendiri di mana, silakan anda dihukum sama Allah. Jangan aja. Ini lucu, disebarkan di media. Kalau itu nggak mungkin dihukum sama Allah. Biarin aja nikah sesama jenis. Alhamdulillah. Kaum Lut sudah Allah binasakan di laut mati. Tinggal kenangan saja. Kita diambil pelajaran. Tunggu dulu kita buat homoseksual, baru kita mau dihukum, baru kita mau sadar. La haula wala quwwata illa billah.